Halo guys, udah lama banget nih. Kayaknya gua nggak bahas tentang sejarah-sejarah seram yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, kali ini gua bakal ngajak lo semua buat nyelamin salah satu tempat paling ikonik di dunia, yaitu Colosseum. Ya, lo pasti udah sering dengarkan tentang pertunjukan gladiator yang terkenal sangat brutal itu, di mana seorang prajurit dipaksa untuk bertarung sampai tewas. Tapi tahukah lo, kalau Colosseum ternyata punya sisi lain yang lebih sadis dan mengerikan. Bahkan beberapa pertunjukannya itu bikin yang namanya gladiator kelihatan kayak mainan anak-anak guys. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya. Oh iya, share juga video ini ke teman-teman lo, siapa tahu mereka juga suka sama cerita-cerita kayak gini. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bangsa Romawi emang terkenal suka banget sama yang namanya seni. Tapi jangan salah, mereka juga punya selera hiburan yang agak ekstrim sih. Nah, salah satunya adalah drama sandiwara yang diadakan di Colosseum ini. Tapi ini bukan drama biasa guys. Ini adalah drama yang benar-benar nyata dan bisa terbilang sangat berdarah-darah. Ada pertunjukan yang terinspirasi dari mitologi yang namanya Prometheus. Di salah satu adegannya, seorang tahanan dipaku di kayu salib dengan perut yang terburai. Ya, lo nggak salah dengar. Itu beneran terjadi. Nah, buat nambahin efek yang dramatis lagi, seekor beruang yang kelaparan dilepas di arena buat memakan si tahanan sampai tewas. Sadis banget kan? Ada lagi nih, cerita tentang seorang tahanan yang berperan sebagai Orpheus, tokoh mitologi yang bisa menjinakkan seekor hewan. Awalnya sih pertunjukan kelihatan biasa saja, dengan hewan-hewan jinak yang dilepas di arena Colosseum ini. Tapi, tiba-tiba muncul beruang kelaparan yang langsung menerkam si tahanan sampai tewas. Mau lo bayangin, lo lagi nonton drama nih, tiba-tiba ada orang yang beneran mati di depan mata lo. Apa yang bakal lo rasain? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini nih yang bikin gua merinding. Bangsa Romawi ternyata punya kreativitas yang gila-gilaan. Mereka membuat sebuah alat yang disebut petarua, alias jungkat-jungkit raksasa. Tapi ini bukan mainan anak-anak guys. Ini adalah alat buat nyiksa seorang tahanan. Jadi, para tahanan dipaksa naik ke ujung petarua ini dalam kondisi telanjang dan dengan tangan yang terikat. Mereka harus saling melontarkan satu sama lain pakai bobot tubuh mereka sendiri. Kalau ada yang jatuh, ya udah, langsung jadi santapan hewan buas yang udah disiapin di bawah sana. Kalau nggak jatuh, ya ujung-ujungnya tetap aja bakal kena. Karena begitu semua tahanan di ujung seberang jatuh, ujung yang lo naikin ini bakal nyentuh tanah juga guys. Dan hewan-hewan buas langsung siap-siap menyerang kalian. Bayangin aja deh, lo jadi tahanan yang dipaksa naik petarua ini atau jungkat-jungkit raksasa ini. Lo tahu kalau lo bakal jatuh dan dimakan hewan buas, tapi lo tetap harus melawan. Apa yang bakal lo lakukan? Ngeri banget kan? Romawi dalam perjalanan sejarahnya memiliki kaisar yang terbilang berperilaku nyentrik guys, dan salah satunya adalah Kaisar Commodus. Ia diketahui seringkali menggelar sebuah pertunjukan di Colosseum ini, namun seolah-olah tidak puas dengan hanya menjadi seorang penonton saja. Kaisar ini beberapa kali ikut terjun langsung ke arena. Dalam beberapa pertunjukan, si kaisar yang bernama Commodus ini akan masuk ke dalam arena dalam kondisi yang telanjang guys. Sesudah itu, ia bakal membunuh hewan-hewan eksotik yang sudah disiapkan di hadapannya. Penonton yang menyaksikan pertunjukan tersebut kemudian diharuskan untuk bersorak-sorai saat Commodus berhasil membunuh hewan yang ada di hadapannya. Bukan hanya hewan aja yang menjadi korban pembunuhan Commodus ini. Dalam salah satu kesempatan, ia pernah memerintahkan supaya orang-orang yang kehilangan kakinya akibat sebuah penyakit dikumpulkan di tengah-tengah arena Colosseum ini. Sesudah itu, ia membunuh mereka satu demi satu dengan cara menghantam kepala mereka memakai palu gada. Rakyat Romawi memang menyukai pertunjukan yang penuh darah, namun mereka tetap memiliki batas toleransinya sendiri. Itulah sebabnya orang-orang kemudian berkomplot untuk membunuh Kaisar Commodus ini. Saat si kaisar sedang berlatih dengan instruktur gulatnya, Commodus mengembuskan nafas terakhirnya setelah sang instruktur mencekik Commodus hingga tewas guys.
Kolosium bukan hanya menjadi tempat di mana orang-orang dapat melihat manusia bertarung satu sama lain hingga titik darah penghabisan. Pemimpin Romawi juga seringkali menggunakan kolosium ini sebagai tempat untuk memamerkan hewan-hewan eksotik yang berasal dari luar Eropa. Di masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar, jerapah yang lehernya berada dalam kondisi dirantai pernah dipamerkan di tengah-tengah arena kolosium ini, guys. Rakyat Romawi pun merasa takjub karena mereka belum pernah melihat hewan dengan penampilan seaneh itu sebelumnya. Orang-orang pun beramai-ramai untuk mengekspresikan kekagumannya. Nah, jerapah tersebut sekaligus menjadi jerapah pertama yang pernah menginjakan kakinya di daratan Eropa. Namun, dipamerkan saja belumlah cukup, guys. Tidak jarang hewan-hewan yang ada di kolosium ini dipaksa untuk bertarung hingga tewas, entah saat melawan hewan lain atau saat melawan manusia. Hewan-hewan seperti gajah, badak, hingga kuda Nil semuanya diketahui pernah dijadikan objek pertunjukan di kolosium ini demi kesenangan penonton. Kadang-kadang penonton juga turut dilebatkan dalam pertunjukan hewan di kolosium ini. Pada tahun sekitar 281 sebelum Masehi, kaisar yang bernama Probus pernah memerintahkan kepada anak buahnya untuk membuat yang namanya hutan buatan di tengah arena kolosium ini, guys. Nah, sesudah itu, ia kemudian melepaskan ribuan ekor hewan seperti burung unta dan rusa ke hutan buatan tersebut. Kaisar Probus kemudian meminta kepada para penonton untuk masuk ke dalam arena atau hutan buatan tadi untuk memburu hewan-hewan tersebut. Mereka yang berhasil membunuh hewan di arena diperbolehkan pulang sambil membawa hewan hasil buruannya, guys. Nah, yang terakhir, kolosium juga pernah menjadi arena simulasi pertempuran laut, guys. Berdasarkan catatan sejarah, pertunjukan macam ini diketahui sudah pernah digelar sebanyak setidaknya 4 kali. Dalam pertunjukan yang satu ini, arena kolosium akan digenangi dengan air hingga menyerupai sebuah kolam raksasa. Sesudah itu, para tahanan akan dibagi ke dalam 2 tim, yang masing-masingnya menaiki kapal dayung. Para tahanan tersebut kemudian diharuskan bertarung satu sama lain dengan cara menenggelamkan kapal milik kubu lawannya, seperti pertempuran laut yang sesungguhnya, guys. Jumlah tahanan yang dilibatkan dalam pertunjukan ini tidak main-main. Saat Kaisar Julius Caesar menggelar pertunjukan ini, ada total 6.000 tahanan yang dilibatkan dalam simulasi pertempuran laut ini. Sebanyak 4.000 di antara mereka bertugas sebagai pendayung, sementara 2.000 lainnya berperan sebagai seorang prajurit. Pertunjukan simulasi pertempuran laut ini berjalan dengan sangat sukses. Bahkan banyak sekali penonton yang tewas terinjak-injak karena mereka ingin mendapatkan posisi terbaik untuk melihat pertarungan sengit ini. Nah, pasca pertunjukan yang digelar oleh Kaisar Julius Caesar tadi, pertunjukan-pertunjukan serupa kemudian kembali digelar di kemudian hari dengan skala yang semakin lama semakin besar, guys. Pernah diketahui juga, ia pernah menggelar simulasi pertempuran laut dengan melibatkan 19.000 orang tahanan serta 100 buah kapal. Nah, guys, menurut lo, mana nih yang paling sadis? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video berikutnya.